Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua sudah bisa mencapai kesadaran welas asih. Karena di kesadaran itulah kita akan memiliki getaran yang kuat. Sehingga kemanapun kita pergi, kita akan dirindukan oleh semua makhluk. Kehadiran kita dimanapun akan menjadi sumber keberkahan, sumber sukacita, sumber kenyamanan, sumber keamanan. Bersyukur hari ini kita bisa melanjutkan proses belajar di ruang kesadaran. Oleh karena itu, mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Sang Hidup yang telah memberikan izin kepada kita untuk meneruskan proses belajar. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga kita selalu dibimbing untuk menuju cahayanya. Sehingga kita bisa terus bertransformasi menuju kepada cahaya yang terang benderang. Karena kita yakin di ujung terowongan selalu ada cahaya. Sekalipun kita sedang berada dalam kegelapan, kalau kita yakin bahwa di ujung terowongan ada terang, maka kita akan terus berjalan menuju ke sana. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, realitas itu terbentuk oleh dua tataran dunia. Ada yang disebut dengan tataran materi, ada yang disebut dengan tataran energi. Rahasia semesta ini terus terungkap oleh penemuan-penemuan dari orang-orang yang memiliki kekuatan positif dalam dirinya. Karena alam semesta ini menyimpan rahasia tanpa batas. Karena memang Sang Pemilik semesta yang meliputi alam raya ini tanpa batas. Penemuan demi penemuan terus membawa manusia melakukan proses evolusi. Sehingga evolusi bukan sekedar evolusi fisik, tapi juga evolusi kesadaran. Dan siapapun yang tidak ikut berevolusi bersama semesta, maka dia akan ketinggalan kereta. Dia akan mengalami berbagai penderitaan dalam kehidupannya, karena dia tidak ikut menari bersama tarian semesta. Kita lihat contoh yang sederhana. Dulu kita mengenal yang namanya fisika Newtonian. Saat itu manusia baru berbicara dalam 3 dimensi. Dimensi ruang, ditambah satu lagi, namanya dimensi waktu. Tapi kemudian, seiring dengan evolusi kesadaran, manusia mulai memasuki dimensi kelima. Sehingga dimensi ruang, dimensi waktu, dan kemelekatan pada ruang dan waktu terlampaui. Sehingga masuklah dimensi yang kelima. Bahkan sekarang, para ilmuwan sudah mencapai lompatan yang lebih tinggi lagi, memasuki dimensi yang ke-11. Tentu saja saya tidak akan berbicara terlalu jauh, karena kita akan meneruskan proses belajar bagaimana caranya
untuk meraih kehidupan yang menakjubkan. Bagian selanjutnya dari kajian kita yang sebelumnya. Para sahabat, para fisikawan telah menemukan dua temuan rumus besar. Yang pertama yang disebut dengan teori relativitas. Yang kemudian berujung ditemukannya rumus E sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Kemudian yang kedua, di tataran energi, para fisikawan telah menemukan rumus yang sangat dahsyat, yaitu energi sama dengan sebuah konstanta alam yang disebut dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Dan dua temuan ini telah merubah peradaban. Nanti akan saya tuliskan kedua rumus ini, dan ini hanya sebagai sebuah prolog saja. Oleh karena itu, siapapun yang bisa memadukan dua tataran ini, tataran materi dan tataran energi, untuk membangun sebuah realitas, maka realitas itu terbentuk oleh karena kehadiran dua tataran ini. Apa yang harus kita lakukan di tataran materi dan apa yang harus kita lakukan di tataran energi, itu yang kemudian akan membentuk realitas. Barangkali inilah topik kita, lanjutan dari hidup yang menakjubkan bagian pertama, dan kita akan mencoba membukakan rahasianya sedikit demi sedikit, sehingga para sahabat bisa mudah mengimplementasikan temuan-temuan yang luar biasa dari orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi ini, sehingga memberikan dampak dan manfaat yang besar untuk kehidupan kita. Mari kita kembali kepada kajian kita yang sebelumnya. Saya akan memberikan sedikit review. Di alam semesta ini ada yang namanya hukum tarik-menarik. Dan hukum tarik-menarik ini adalah hukum yang sangat dahsyat. Karena hukum tarik-menarik ini yang telah membuat alam semesta menjadi seimbang. Dan hukum tarik-menarik ini berlaku juga dalam kehidupan kita. Tidak ada molekul kalau tidak ada hukum tarik-menarik. Tidak ada atom kalau tidak ada hukum tarik-menarik. Tentu saja bumi pun tidak akan pernah bisa diam di tempatnya. Dia tidak akan pernah bisa berevolusi, berotasi, mengelilingi matahari dengan jari-jari yang tetap. Seandainya tidak ada hukum tarik-menarik. Keseimbangan bumi matahari, keseimbangan bumi dengan planet-planet yang lain, keseimbangan galaksi, keseimbangan alam semesta, itu terjadi karena adanya hukum tarik-menarik. Oleh karena itu akan kita bahas lebih dalam lagi bagaimana rahasia hukum tarik-menarik itu dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan kita. Di dalam hukum tarik-menarik itu yang paling dahsyat adalah yang serupa akan menarik yang serupa. Like attracts like. Jadi yang serupa akan menarik yang serupa. Artinya apa? Artinya apa yang kita berikan kepada kehidupan, itu yang akan kita terima dari kehidupan. Jadi sebetulnya sederhana. Apapun yang kita terima dalam kehidupan saat ini, sebetulnya sadar atau tidak sadar, kita yang telah memberikan kepada kehidupan. Karena hukumnya seperti gema, secepat kilat. Kalau saya berteriak, tentu saja teriakan saya akan dipantulkan oleh dinding ke telinga saya. Secepat kilat, seperti itu. Oleh karena itu sadari oleh kita bahwa sesungguhnya apapun yang kita berikan kepada kehidupan, semua akan kembali kepada kita sendiri. Oleh karena itu maka kehidupan selalu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Banyak sekali yang menciptakan sebab, tetapi dia tidak mau memikul akibatnya. Para sahabat, kalau kita berbicara hukum sebab akibat, sebetulnya hukum sebab akibat itu terjadi di tataran makroskosmos. Hukum kausalitas itu terjadi di tataran makroskosmos. Ada tataran lain di mana hukum itu tidak berlaku,
yaitu di tataran mikrokosmos, di level yang jauh lebih kecil lagi, di level yang lebih halus lagi. Bahkan di sana berlaku hukum akibat sebab. Oleh karena itu kalau kita berbicara fisika kuantum, maka kita akan berbicara tentang probabilitas. Karena di sana kita tidak berbicara kausalitas, kita berbicara probabilitas. Oleh karena itu, kalau berbicara probabilitas, berarti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jauh lebih luas lagi. Dan itu semua tergantung dari perspektif kita untuk memandang itu. Oleh karena itu, pikiran yang menyempit itu harus diperluas, sehingga probabilitas bisa berlaku. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bisa lebih luas lagi. Itulah dasarnya ilmu pengetahuan. Dasarnya para ilmuwan yang telah menemukan rahasia semesta. Bahkan ketika teori relativitas itu berlawanan dengan mekanika kuantum, maka kemudian para ilmuwan mencari koherensinya. Dan kemudian ditemukanlah yang disebut dengan teori superstring. Superstring itu menganggap bahwa sesungguhnya alam semesta ini terbentuk dari unit-unit energi kecil yang disebut dengan string. String itu ya semacam pegas. Jadi superstring itu menceritakan tentang unit-unit energi terkecil yang digambarkan seperti karet gelang. Karet gelang yang melingkar itu bisa dibentuk menjadi apa saja. Seperti itu kira-kira, dan tergantung pada tingkat frekuensi. Oleh karena itu maka ya, tingkat kesadaran seseorang itu membangun unit energi terkecil. Dan itu yang akan membangun realitas. Apalagi kalau kita berbicara sedalam itu, maka sesungguhnya kita bisa melihat betapa fisika dengan metafisika itu semakin ketemu nilai simetrinya. Koherensinya semakin ketemu. Baik para sahabat, sebelum terlalu jauh saya berbicara, mari kita kembali kepada yang lebih sederhana lagi. Jadi hukum tarik-menarik yang paling sederhana adalah yang serupa akan menarik yang serupa. Like attracts like. Apa yang kita berikan kepada kehidupan, itu pula yang akan diberikan kehidupan kepada kita. Jadi kalau kita tidak pernah memberikan yang positif kepada kehidupan, lalu jangan bermimpi bahwa kehidupan akan memberikan yang positif kepada kita. Semua tergantung kita. Tinggal kita jujur pada diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, apapun yang kita berikan kepada kehidupan, pasti kembali kepada kita. Oleh karena itu maka kita harus waspada, harus hati-hati. Karena semua akan kembali kepada kita sendiri. Saya sudah menjelaskan di kajian sebelumnya bagaimana cara memberikan yang positif atau negatif. Bagaimana kita memberikan yang positif atau negatif kepada kehidupan. Ternyata alatnya cuma dua. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan. Pada pertemuan yang pertama, saya hanya menjelaskan bahwa pikiran itu adalah energi. Perasaan juga energi. Pikiran dan perasaan dua-duanya adalah energi. Setiap energi pasti frekuensi. Setiap frekuensi pasti vibrasi. Jadi ini tidak berlawanan dengan teori superstring. Dan ini yang dikatakan Nikola Tesla. Kalau kamu ingin tahu rahasia semesta, pandanglah semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Dan di kajian kita hari ini, kita akan meningkat sedikit. Ternyata para neuroscience menemukan bahwa pikiran itu adalah medan listrik. Sedangkan perasaan itu adalah medan magnet. Jadi ketika medan listrik dan medan magnet berpadu, maka terjadilah yang disebut dengan medan elektromagnetik. Cahaya itu salah satu wujud dari medan elektromagnetik. Dan banyak sekali sebetulnya medan elektromagnetik di sekitar kita. Yaitu perpaduan antara medan listrik dan magnet. Bahkan HP yang kita gunakan itu kan selalu mencari sinyal. Dan sinyal itu wujudnya adalah gelombang elektromagnetik. Cuman termasuk gelombang yang tidak tampak. Karena apa? Harus ingat bahwa sesungguhnya panca indera kita memiliki keterbatasan. Jadi kalau seseorang hanya mengandalkan panca inderanya yang terbatas itu, maka dia pun hanya melihat alam semesta
dengan alat yang terbatas. Jadi hati-hati ketika melihat alam semesta dengan panca indera. Jangan mengira bahwa sesungguhnya di alam semesta itu yang terjadi cuma yang terbatas. Padahal di alam semesta ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa batas. Bahkan melampaui batas. Coba kita lihat ya. Secara fisika mata kita ini hanya bisa melihat cahaya dengan panjang gelombang dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Telinga kita ini hanya bisa menerima bunyi yang frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Apa yang terjadi di bawah 20 Hz? Apa yang terjadi di atas 20.000 Hz? Apa yang terjadi di panjang gelombang di bawah 400 nanometer? Apa yang terjadi dengan panjang gelombang di atas 700 nanometer? Apakah tidak terjadi apa-apa? Tentu saja ada yang terjadi. Cuman panca indera kita sangat terbatas. Nah, kalau kita selalu mengandalkan panca indera yang terbatas, maka kita pun akan selalu merespon alam semesta dalam keterbatasan. Padahal alam semesta ini sesungguhnya adalah tanpa batas. Sadari bahwa sesungguhnya kita memiliki keterbatasan dalam dimensi itu. Jadi saya sudah mengatakan di kajian sebelumnya, kalau kita punya kendaraan, itu ibarat pikiran. Dan kendaraan kita tidak akan bisa berfungsi kalau kendaraan kita tidak memiliki bahan bakar. Dan bahan bakarnya itulah yang disebut dengan perasaan. Jadi ketika pikiran dan perasaan itu mengalami koherensi, maka disitulah kekuatannya, disitulah rahasianya. Apa yang kita pikirkan, kemudian masuk ke dalam perasaan, baik itu positif maupun negatif, itu yang akan menjadi realitas. Dan di situ sesungguhnya sadar atau tidak sadar sudah terjadi perpaduan antara tataran materi E sama dengan mc kuadrat dengan tataran energi E sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Ini adalah temuan abad ini yang sangat luar biasa, yang mungkin banyak sekali orang yang tidak menyadarinya. Jadi kalau begitu, pikiran dan perasaan kita itu adalah pencipta kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sendiri menyatakan di dalam firman-Nya, Dia adalah Rob. Rob al-alamin. Dia adalah sang kehadiran. Dia adalah sang keberadaan. Dia hanya mengikuti yang kita mau. Para bijak banyak mengatakan bahwa pikiranmu adalah takdirmu. Bagaimana pikiran itu bisa menjadi takdir? Ketika pikiran itu berpadu dengan perasaan. Oleh karena itu maka perasaan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsinya adalah untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi di ruang cipta. Karena yang sedang terjadi di ruang cipta, ketika proses penciptaan positif, maka perasaan menjadi positif. Ketika di ruang cipta ada proses penciptaan yang negatif, maka perasaan menjadi negatif. Itu fungsi perasaan yang pertama adalah mengontrol apa yang sedang terjadi dalam pikiran. Karena kalau dibiarkan pikiran terus mencipta, maka itu dalam proses repetisi bisa menjadi realitas. Yang kedua, perasaan itu bisa menjadi semacam amplifier. Dia mengalihkan kekuatan energi di pikiran menjadi lebih dahsyat lagi. Dan ketika diamplifikasi oleh perasaan, maka itu sangat luar biasa. Itu akan menjadi sangat cepat untuk menjadi realitas. Para sahabat, itulah kira-kira review dari kajian kita yang pertama. Saya sudah memasukkan sedikit demi sedikit proses evolusinya, sehingga kita bisa menjadi lebih dalam lagi proses pemahamannya. Saya senang sekali dengan satu kata bijak yang sering kita dengar. Kata-katanya seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ini kata-kata bijak sangat luar biasa dan perlu diulang untuk memahaminya. Berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Nah, barangkali kita pernah dengar
Ada kata-kata di dalam kitab suci bahwa kita ini akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita sangka. Nah, kapan kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak disangka? Kalau saat kita berbuat tidak menyangka. Contoh sederhananya begini. Kalau saya berbuat kebaikan, kemudian saya berharap kebaikan dari orang, di mana saya berbuat kebaikan kepadanya, maka saya akan mendapatkan kebaikan yang saya sangka dari orang itu. Tapi kalau kita melepaskannya, itu yang disebut dengan letting go. Bahkan sekarang orang sudah mengatakan letting God. Bukan sekedar letting go, tapi letting God. Jadi berpasrah tentang hasil kepada Tuhan. Jadi kita tidak memikirkan tentang hasil. Karena begitu kita memikirkan hasil, setiap proses bekerja, berarti kita sedang menciptakan sebuah ukuran. Dan kita akan diukurkan lagi oleh ukuran yang kita ciptakan sendiri. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Jadi oleh karena itu maka bagus kalau kita memulai untuk bekerja ikhlas. Atau melakukan sesuatu tanpa pamrih, istilah sederhananya. Dari situlah kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang melampaui yang kita sangka. Itu yang disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib barangkali. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak menyangkanya. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah bisa letting go. Kita bisa melepaskan pada hasil. Makanya David Hawkins ya menulis buku yang sangat keren, Letting Go. Dalam buku itu kita diajarkan bagaimana cara berpasrah. Berpasrah pada hasil. Karena kita banyak sekali ya ketika melakukan sesuatu sudah melekat pada hasil. Kita akan mendapatkan yang kita pikirkan, tapi sebatas yang kita pikirkan. Tapi kalau kita melampaui itu, melepaskannya, letting go, berpasrah pada hasil, justru kita akan mendapatkan sesuatu yang melampaui yang kita sangka. Disitulah sesungguhnya rahasianya. Dan banyak sekali orang yang tidak mengetahui rahasia ini. Jadi sekali lagi, berilah dan kamu akan diberi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Jadi ketika kita ya selalu memikirkan keterbatasan, itu ukuran yang kita gunakan. Maka kita juga akan mengalami keterbatasan. Karena ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita sendiri. Hati-hati dengan hukum ini. Jadi walaupun ini adalah kata-kata bijak, tetapi menurut saya ini semacam hukum. Karena ini yang terjadi. Jadi ini bersesuaian dengan hukum like attracts like. Jadi apa yang kita berikan, itu yang akan kita terima. Coba ya, kalau ada saudara kita yang pindahan, kita nggak usah mikir, bantu saja. Berikan saja bantuan, berikan saja dukungan. Ya namanya juga seorang sahabat, tanpa diminta. Bahkan kita tidak pernah memikirkan apa yang didapat saat memberi bantuan itu. Percayalah sama saya. Dalam secepat kilat, kebaikan yang kita berikan itu akan datang kepada kita kembali seperti gema. Asal satu syaratnya, letting go. Kita tidak memikirkan hasilnya. Jadi kalau kita transaksional, ya, dia mau pindahan kemudian kita bantu. Kali aja nanti kalau saya pindahan juga saya akan dapat bantuan yang sama. Kita akan dapat bantuan dari dia sebatas itu. Sehingga kita tidak bisa melampaui keterbatasan. Jadi kita tidak akan memasuki keterbatasan. Karena apa? Kita sudah menggunakan hukum, ya. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Itu bahayanya. Itulah pentingnya kita bekerja ikhlas tanpa pamrih. Coba, ketika anak kita atau apa saja, ada salah satu anggota keluarga kita yang mengecewakan kita. Lalu lampiaskan kemarahan kepada mereka. Lampiaskan amarah kepada mereka. Coba perhatikan. Dalam waktu yang singkat, kekecewaan yang dilampiaskan, amarah yang dilampiaskan, itu akan kembali kepada kita. Cuman terbungkus dalam berbagai keadaan.
terbungkus dalam berbagai kejadian. Mungkin tidak sama ya, kita marah sama anak, tidak mungkin anak marah sama kita. Kita melampiaskan amarah kepada anak karena mengecewakan kita, tentu saja anak tidak mungkin melawan kita. Tetapi perhatikan saya, kekecewaan dan amarah tadi yang dilempar kepada kehidupan, syariatnya kepada anak kita, itu akan terbungkus dalam berbagai keadaan, yang kemudian kita akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ini sains ya, ini sains. Jadi saya berbicara dari sudut pandang sains. Jadi kalau kita coba memahami riset-riset neurosains, seperti risetnya David Hawkins, seperti risetnya Jude Espensa dan lain sebagainya, kita akan menemukan titik temu. Dan ini adalah kajian-kajian yang sangat luar biasa. Saya coba ingin menyelidiki ya, ingin meneliti. Kenapa sih ya David Hawkins itu kok bisa ya membuat skala emosi sampai dalam bentuk angka-angka yang kuantitatif. Yang sebelumnya kan sangat kualitatif, sulit ya untuk mendefinisikan emosi. Misalkan kalau orang berani itu kok diberi nama skala 200 gitu. Kalau orang sudah sampai pada tingkatan pencerahan dikasih skala 700 ke atas gitu. Kenapa bisa kuantitatif? Ternyata risetnya sangat sederhana. Yang beliau lakukan adalah menggunakan konsep modulus Young. Jadi kalau di fisika tuh modulus Young tuh modulus elastis ya. Di mana modulus Young itu perbandingan antara stress and strain. Jadi sebetulnya yang diukur itu adalah kekakuan otot. Jadi ternyata ya tingkat emosi yang dicapai seseorang itu berhubungan dengan tingkat kekakuan ototnya. Jadi bayangkan ya, kalau orang yang stres terus ya segala dipikirkan, mungkin ototnya mengalami kekakuan yang luar biasa. Sehingga otot yang kaku wajar saja, dia akan menjadi asam, pH-nya menjadi turun, ya kan? Gitu. Ketika pH-nya sangat rendah, itu sangat berbahaya dan itu bisa memicu berbagai macam penyakit termasuk kanker, tumor dan lain sebagainya. Jadi bisa dipastikan ya, orang-orang yang memiliki penyakit itu ada kaitan dengan skala emosinya. Dan itu sebetulnya sains ya, itu sains. Itu gampang sekali untuk dijelaskan. Jadi sekali lagi pikiran dan perasaan itu adalah penciptanya. Lalu bagaimana peran semesta? Bagaimana peran Allah? Allah itu kan sudah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Ya aku bergantung kamu. Bahkan di dalam salah satu firman Allah dalam kitab suci, Allah menyatakan yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa yang akan dikehendaki tentu saja yang punya kehendak. Jadi semua bermula dari diri kita sendiri. Jadi bagi saya mengubah nasib itu adalah yang pertama, langkah pertama adalah mengubah pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita tidak mengubah pikiran dan perasaan, saya kira akan sulit kita mengubah keadaan. Apalagi dikaitkan dengan tadi ya, temuan fisika modern saat ini, bahwa realitas terbentuk oleh dua tataran, tataran materi dan tataran energi. Nanti mungkin saya jelaskan ya, rumus-rumusnya di akhir pertemuan kita. Ini masih prolog dulu ya, supaya pengertiannya lebih dalam. Contoh yang sederhana misalkan, jika kita berpikir dan sekaligus merasa, nah ini sudah disatukan ya, berpikir dan merasa, berarti kita sedang memancarkan gelombang elektromagnetik. Karena dari pikiran itu medan listriknya, dari perasaan itu medan magnetnya, itu berpadu. Karena sudah terjadi koherensi. Nah, jika kita berpikir dan merasa, misalnya, aku akan mengalami hari yang berat dan tertekan hari ini. Dan itu kita produksi pikiran dan perasaan itu saat kita bangun tidur. Maka dapat dipastikan kita akan menarik orang-orang, keadaan, kejadian yang membuat kita berat dan tertekan. Jadi hukum tarik-menarik di sini berlaku. Kenapa kita tidak bangun pagi dengan penuh rasa syukur ya? Seperti burung. Burung saja bahagia menjadi burung. Dan burung ketika bangun pagi, walaupun di sarangnya tidak punya beras, di sarangnya tidak punya apa-apa, dia tetap bernyanyi. Kita beras ada, ya, rumah ada, pakaian cukup, ya. Tapi saat bangun tidur, kemudian kita pikiran dan perasaan sedang menciptakan sesuatu. Misalnya,
Aku akan mengalami hari yang berat dan tertekan hari ini. Dan itu ya kita akan bertemu dengan orang, keadaan, kejadian yang membuat kita menjadi berat dan tertekan. Makanya awalilah sebetulnya bangun pagi itu dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Ya, karena kita akan menarik sesuatu yang sama ya sehari itu. Jika kita berpikir dan merasa misalnya hidup ini sangat menyenangkan, maka kita akan menarik orang-orang, keadaan, kejadian yang membuat kehidupan kita benar-benar menyenangkan. Hukum tarik-menarik tidak pernah bohong. Hukum tarik-menarik tidak pernah bohong. Dan hukum tarik-menarik tidak bekerja berdasarkan kita yakin atau tidak yakin. Namanya hukum alam tidak perlu persetujuan kita. Kita setuju atau tidak setuju, hukum alam tetap saja berlaku. Sama seperti hukum gravitasi. Sama seperti hukum medan elektromagnetik. Kita percaya atau tidak percaya, hukum tidak bergantung kepada kita percaya atau tidak percaya. Dan hukum tidak minta persetujuan dari kita. Karena hukum alam tetap saja berjalan. Hukum tarik-menarik tak pernah gagal memberi setiap hal berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Sekali lagi, hukum tarik-menarik tidak pernah gagal untuk memberi setiap hal berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Jadi kalau yang kita ungkapkan adalah kekuatan positif, maka hukum tarik-menarik tidak pernah gagal memberikan yang positif ke dalam kehidupan kita. Sama juga ketika kita menggunakan kekuatan negatif atau ketiadaan kekuatan positif, maka hukum tarik-menarik juga akan memberikan yang sebaliknya. Jadi kita akan menerima, kita akan menarik dan menerima berdasarkan apa yang kita ungkapkan. Kesejahteraan, kesehatan, hubungan, pekerjaan, kejadian, pengalaman, berdasarkan pikiran dan perasaan yang kita ungkapkan. Jadi sebetulnya alatnya adalah pikiran dan perasaan. Sekali lagi, pikiran dan perasaan. Ya, sekarang saya sudah memberikan pelajaran lebih naik lagi karena saya sudah nyatakan ketika ada koherensi pikiran dan perasaan, perasaan itu memberikan amplifier, penguatan, diamplifikasi, dikalikan energi yang ada di pikiran itu oleh perasaan. Sehingga itu akan sangat mudah sekali menjadi realitas. Apalagi secara neuroscience, pikiran memancarkan medan listrik, perasaan memancarkan medan magnet, dan ketika berpadu medan listrik dan medan magnet menjadi medan elektromagnetik. Bahkan sebetulnya kalau kita melakukan riset di laboratorium, ketika medan listrik itu berubah terhadap waktu, ternyata dia menghasilkan medan magnet. Dan ketika medan magnet berubah terhadap waktu, itu yang menghasilkan medan listrik. Luar biasa sebetulnya. Makanya di fisika itu ada dua kajian, ada elektrostatika, ada elektrodinamika. Jadi elektrostatika itu adalah kajian yang mengkaji tentang sifat kelistrikan di mana medan listriknya itu tidak berubah terhadap waktu. Nah, ada lagi kajian di mana medan listrik berubah terhadap waktu dan itu yang menghasilkan medan magnet. Itu masuk dalam dimensi elektromagnetik. Apa itu? Elektrodinamika. Jadi ala elektrostatika ada elektrodinamika. Nah, kalau kita belajar itu luar biasa. Jadi ungkapan pikiran positif tentang apa saja, misalkan tentang uang, maka kita akan menarik keadaan, orang, kejadian yang menghasilkan banyak uang. Jadi ketika kita pikirannya positif tentang uang, maka kita juga akan mendapatkan, akan menarik keadaan, orang, kejadian yang menghasilkan banyak uang. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita ya punya pikiran yang negatif tentang uang, ya kita juga akan menarik keadaan, orang, kejadian ya yang membuat kita juga menjadi dijauhi oleh uang. Jadi sebagaimana hukum gravitasi. Hukum gravitasi ya kita sudah kenal ya hukum gravitasi. Hukum gravitasi Newton itu adalah hukum tarik-menarik. Bumi dengan bulan itu tarik-menarik. Ya, bumi dengan matahari itu tarik-menarik. Bahkan sekarang saya dengan bumi ini tarik-menarik. Gara-gara saya ditarik oleh bumi, saya bisa mendiami kursi ini.
Dan saya tidak akan mungkin bisa duduk di kursi ini kalau tidak ada hukum gravitasi. Karena apa? Karena kalau saya tidak ditarik oleh bumi, tidak mungkin saya bisa menekan kursi. Dan kursi juga menekan saya. Maka ada aksi reaksi sebetulnya di sini. Ya, itu. Saya tidak menjelaskan terlalu dalam tentang itu. Tetapi hukum tarik-menarik itu nyata. Hukum tarik-menarik akan bekerja sebagaimana hukum gravitasi bekerja. Tak peduli apakah kita menerimanya atau tidak. Jadi sepasti kita berpikir dan merasa, sepasti itulah hukum tarik-menarik merespon kita. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan, itu terus dipancarkan. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa pikiran dan perasaan energi. Namanya energi itu frekuensi. Namanya energi itu vibrasi. Jadi ketika pikiran dan perasaan terus ya bekerja, dia juga memancarkan energi, memancarkan frekuensi, memancarkan vibrasi. Apakah itu baik atau buruk? Terserah, ya. Dan semuanya akan kembali secara otomatis seperti gema. Jadi ketika pikiran dan perasaan memancarkan yang negatif, berarti dia akan ya menggetarkan yang negatif di semesta ini. Dan itu yang akan datang kepada kehidupan kita. Ketika pikiran dan perasaan juga memancarkan yang negatif, yang positif, maka dia juga akan beresonansi dengan orang, kejadian, keadaan yang membuat kita akan mendapatkan yang positif itu. Itu seperti saya bilang tadi, seperti gema. Jadi kita dapat mengubah hidup kita dengan mengubah pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengubah pikiran dan perasaan kita, kita tidak akan pernah bisa mengubah keadaan. Karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah pertanyaannya sekarang secara sederhana. Karena banyak orang bertanya kepada saya, apa sih sesungguhnya pikiran itu? Dari tadi saya bicara pikiran, perasaan. Apa sih pikiran itu? Kira-kira definisi sederhananya beginilah. Pikiran itu sebenarnya adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita. Atau bisa juga yang diungkapkan secara nyaring, keras-keras. Kenapa begitu? Kan sebetulnya saya tidak mungkin duduk di sini kalau saya tidak memikirkannya. Saya tidak mungkin ngasih kajian ini kalau saya tidak memikirkannya. Dan kejadian ini terjadi karena saya memikirkannya. Karena saya memikirkannya, maka saya duduk di sini. Dan saya juga memikirkannya. Topik apa kira-kira yang paling tepat saat ini untuk saya sampaikan. Karena saya memikirkan itu, maka itu terjadi. Jadi sebetulnya pikiran itu adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita atau kata-kata yang diucapkan secara keras-keras. Jadi kalau ingin tahu apa sih pikiran, itulah yang ada di kata-kata. Itulah yang kita dengar dalam benak kita. Sesederhana itu definisinya. Daripada pusing-pusing mendefinisikan pikiran itu apa, sudah itu aja. Jadi pikiran adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak kita atau kata-kata yang diucapkan keras-keras. Jadi sebetulnya kita kan bisa mendengar ya kata-kata itu. Sekarang kita sedang memikirkan apa, kan kita bisa dengar dalam benak kita. Atau apa yang dipikirkan kan akan muncul sebagai kata-kata. Kalau sudah muncul sebagai kata-kata, lebih jelas lagi. Jadi kata-kata itu adalah apa yang ada dalam pikiran. Karena tidak mungkin kan seseorang bisa melakukan apapun atau mengatakan apapun tanpa ada tugas dari pikiran. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya, oke, ya. Ngerti ya? Jadi pikiran adalah kata-kata yang kita dengar dalam benak atau kata-kata yang kita dengar secara keras-keras. Karena kalau sudah jadi kata-kata yang keras pun itu kan produk pikiran. Misalnya gini, ketika kita mengatakan dalam benak aja, waduh indah sekali ya hari ini. Kan tidak mungkin kita menyatakan hari ini indah sekali kalau kita tidak memikirkannya. Dan ungkapan bahwa hari ini indah sekali, itu kan karena sudah dipikirkan. Dan kalau kita tidak memikirkannya, ungkapan itu tidak ada. Ngerti ya? Jadi sebenarnya pikiran itu adalah kata-kata. Dan kata-kata itu energi. Ada riset yang sangat bagus ya. Jadi orang mengatakan A, B, C, kemudian di riset gelombangnya seperti apa. Ternyata yang luar biasa ya. Semua kejadian di alam semesta itu membentuk yang disebut dengan medan torus.
Jadi medan torus itu dari kata toroida. Toroida itu sebenarnya adalah kumparan. Kumparan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga medan magnetnya itu persis seperti donat. Dan ternyata DNA membentuk medan toroida, medan torus. Tumbuh-tumbuhan itu membentuk medan torus. Pikiran kita membentuk medan torus. Perasaan kita membentuk medan torus. Makanya dalam tradisi Cina itu ada yang namanya yin yang. Yin yang itu kan sebetulnya adalah ya bagaimana kesempurnaan dibangun oleh dua hal yang kelihatan berlawanan. Makanya ketika ada yang berlawanan itu tidak boleh dibenturkan. Karena yang berlawanan itu saling melengkapi. Itu sisi-sisi kebenaran. Jadi jangan benturkan cahaya dengan kegelapan. Jadi perang. Karena cahaya dan kegelapan itu sebetulnya adalah bermitra. Kita tidak mungkin bisa melihat bintang yang terang di tempat yang terang. Justru kita melihat bintang yang terang ketika ada kegelapan. Jadi yin yang itu kan sebetulnya cerita tentang bagaimana dua hal yang berlawanan itu membentuk kesempurnaan. Ternyata yin yang itu adalah simbolisasi dari medan torus. Elektron, molekul, atom, bahkan medan magnet bumi itu juga membentuk medan magnet torus. Wah, kalau kita bicara tentang ini, kita kemudian akan memasuki sebuah pemikiran baru bahwa sebetulnya semua di semesta ini hakikatnya adalah energi. Semua adalah energi. Bahkan para fisikawan kan dulu berpikir, bagian terkecil dari alam semesta apa sih? Atom. Saat itu mungkin puas. Tapi kemudian ada di dalam atom itu ada elektron, ada proton, ada neutron. Ternyata ilmuwan tidak puas. Ternyata di dalam mereka itu sendiri ada yang namanya lepton, ada yang namanya boson, yang kemudian disebut dengan quarks. Lalu bertanya lagi, terbuat dari apa? Elektron, proton, dan neutron. Jawabannya cuma satu, terbuat dari energi. Jadi sebetulnya yang disebut dengan elektron, proton, neutron itu pusaran-pusaran energi. Jadi kembali lagi, sebetulnya semua adalah energi. Ya. Nah, kalau kita memahami ini lebih dalam, luar biasa, dan kita terapkan dalam kehidupan, luar biasa. Nah, kita bisa menciptakan kehidupan yang menakjubkan dengan pemahaman yang dalam tentang ini. Dan ini sebetulnya bukan teori, dan itu harus dipraktekkan. Jadi harus dipraktekkan ya. Kalau para sahabat tidak mempraktekannya, percuma saja. Gimana cara mempraktekannya? Sederhana lah. Mulailah kita belajar secara kontinu, memikirkan yang kita sukai. Memikirkan yang kita ingin. Stop memikirkan yang tidak disukai. Itu aja, sederhana prakteknya ya. Gak usah tahu tataran relativistiknya, tidak usah tataran mekanika kuantumnya, pusing. Ya, kalau saya karena sedang menjelaskan harus clear kan. Tetapi para sahabat cukup aja begitu, ya. Ya. Saya sudah menjelaskan di kajian yang pertama apa yang disebut dengan pikiran positif. Pikiran positif adalah pikiran yang di dalamnya hanya terdapat yang diinginkan dengan yang disukai. Itu aja. Dan pikiran negatif berarti yang di dalamnya terdapat yang tidak diinginkan, yang tidak disukai. Jujur ya, pernah nggak kita menginginkan yang tidak kita sukai? Pasti tidak pernah kan? Tidak pernah kan? Karena tidak mungkin berlawanan. Masa kita menginginkan yang tidak disukai? Tidak ada yang menginginkan kegagalan. Tidak ada kan? Tidak ada. Semua kita menginginkan yang kita sukai. Cuman sayang sekali kita menginginkan yang disukai, tapi yang dipikirkan selalu yang tidak disukai. Kita tidak suka macet, tapi senang sekali dan berapi-api ketika cerita macet. Kita tidak suka kegagalan, tapi kalau menemukan kegagalan dalam hidup atau bisnis gagal, wah itu cerita bisa berjam-jam kepada semua orang. Dan ketemu siapapun yang ceritakan adalah kegagalan, kepahitan hidup. Itu like attracts like. Karena itu sedang memancarkan energi ya ke semesta. Nah, itu yang tidak disadari. Ya. Baik, kita teruskan ya. Jadi ketika kita mengatakan, aduh indah sekali hari ini. Kan sebetulnya itu adalah pikiran. Pikiran yang sudah dilihat dalam bentuk kata-kata. Jadi semakin jelas bahwa pikiran itu adalah kata-kata. Saya coba membuat penjelasan yang sesederhana mungkin. Walaupun kadang-kadang saya menanjak ya untuk mengakses teori-teori modern yang ditemukan para ilmuwan. Tetapi para sahabat jangan fokus ke situ, nanti pusing. Itu hanya sebagai landasannya saja supaya
pembicaraan kita itu berbasis kepada riset, berbasis kepada temuan, bukan asal-asalan. Karena ini bukan cerita ilmu nujum. Nah, pikiran juga hati-hati. Pikiran itu awalnya hanya menjadi kata-kata, baik yang didengar oleh benak maupun keras-keras. Tapi kan ujung perjalanan berikutnya, pikiran jadi tindakan. Betul apa tidak? Pikiran jadi tindakan. Dan kita dapat melakukan tindakan apapun, ya, pasti itu kan berdasarkan produk pikiran. Tidak mungkin kita melakukan tindakan apapun tanpa terlebih dahulu memikirkannya. Misalkan gini, ya, kita mau minum. Masa tiba-tiba tidak memikirkannya, tiba-tiba ambil gelas? Mungkin gak? Enggak. Kita misalkan tiba-tiba ke dapur aja, ambil piring dan kemudian ambil nasi. Masa tidak memikirkannya mau makan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi sebetulnya semakin jelas bahwa sebetulnya apa yang sudah tercermin sebagai kata-kata, apa yang sudah tercermin sebagai tindakan, itu yang ada dalam pikiran. Jadi sekarang pikiran diperluas lagi ya. Pikiran adalah kata-kata dan tindakan. Paham ya? Oke. Nah, jadi pikiran adalah penentu utama. Apakah kata-kata dan tindakan kita positif atau negatif? Lihat ya. Apakah kata-kata kita positif? Berarti itu yang ada di pikiran positif. Apakah kata-kata negatif? Berarti yang di pikiran itu negatif. Apakah tindakan kita positif? Itu yang di pikiran positif. Apakah tindakan kita negatif? Berarti yang di pikiran juga negatif. Jadi saya sudah menjelaskan di kajian sebelumnya, kenapa ada orang yang hidupnya menakjubkan, mengapa ada orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Sederhana sebenarnya jawabannya. Orang ini sadar atau tidak sadar, pikirannya selalu menciptakan hal-hal yang dia ingin dan dia sukai. Yang satu lagi, lebih banyak memproduksi hal yang tidak dia ingin dan tidak disukai. Itu aja sebenarnya perbedaan. Betul ya, ada aspek geraknya tindakan. Tapi tindakan kan berasal dari pikiran juga. Gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi pikiran positif itu sederhananya pikiran yang berisi apa yang kita sukai dan inginkan. Pikiran negatif adalah pikiran yang berisi apa yang tidak kita sukai dan tidak diinginkan. Ya. Saya ambil contoh sederhana, eksperimen nih. Aku suka sepatu itu. Sepatu itu indah sekali. Ini lagi jalan-jalan di mall. Kan pikiran bisa dua terhadap sepatu itu. Bisa positif, bisa negatif. Nah, yang pikirannya positif, dia mengatakan, aku suka sepatu itu. Sepatu itu indah sekali. Dan apa yang dia pikirkan masuk ke dalam rasa. Bahkan seakan-akan sepatu itu sudah ada di kakinya. Kira-kira orang ini akan pakai sepatu itu? Akan pakai sepatu itu. Kenapa? Karena dia menerima yang dia suka. Kan dia mengatakan, saya suka sepatu itu. Sepatu itu indah. Saya pasti bisa memilikinya. Bahkan dia tidak memikirkan harganya berapa. Pikirannya positif tentang sepatu itu. Maka pikiran yang positif ini akan mewujudkannya. Dan dia akan menerima yang dia suka. Coba ketika orang itu melihat yang sama, sepatu yang tadi. Tapi kata-kata yang keluar, nah kata-kata dari mana tadi? Dari pikiran. Apalagi sudah menjadi perasaan. Kata-kata yang keluar gini, coba lihat sepatu itu. Mahal sekali. Itu perampokan. Bahkan bukan cerita itu mahal sekali. Dia cerita perampokan. Wah, kalau kita beli sepatu itu kayaknya duit kita dirampok tuh sama penjual sepatu. Dia pikirannya negatif. Kira-kira orang ini bakal pakai sepatu itu? Seumur hidup dia tidak akan pakai sepatu itu. Kenapa? Dia akan menerima yang tidak dia sukai. Nah ini nih, ini contoh-contohnya saya udah mulai bangun ya. Supaya semua para sahabat udah mulai bisa ya. Jadi kalau lihat mobil bagus, mobil ini keren ya, indah sekali, hebat ya pembuatnya, kreatif sekali.
ungkapkan yang positif, ya, ungkapkan yang positif. Jangan mengungkapkan yang negatif. Oke, sekarang kita lihat ya, fakta. Kebanyakan orang lebih suka memikirkan dan membicarakan yang mereka tidak sukai ketimbang yang mereka sukai, betul nggak? Jadi aneh kan? Dia menginginkan sesuatu, misalkan dia menginginkan pasangan hidupnya itu setia, baik-baik saja, kan gitu. Tetapi yang dibicarakan itu keburukannya, yang dibicarakan itu hal-hal yang negatif tentang pasangannya. Bahkan itu dibicarakan berulang-ulang kepada banyak orang. Kan berarti dia sedang memancarkan dengan pikirannya itu adalah getaran yang negatif. Ini fakta ya. Kebanyakan orang lebih suka memikirkan dan membicarakan yang mereka tidak sukai ketimbang yang mereka sukai. Ini yang disebut dengan kecerobohan hidup. Jadi mungkin ini sekedar mengingatkan saja. Kalau disebut kita ini selama ini ceroboh mungkin tidak terima ya. Tapi setelah saya jelaskan, oh ternyata saya ceroboh sekali ya dalam hidup. Kenapa? Karena saya lebih banyak memikirkan dan membicarakan yang saya tidak suka ketimbang memikirkan dan membicarakan yang saya suka. Berapa banyak coba orang yang sadar kalau itu adalah kecerobohan? Bahkan mungkin kalau disebut kamu ceroboh dalam hidup, mungkin tidak merasa ya. Padahal ini sangat penting. Ada orang yang hidupnya diliputi kesenangan. Ada juga orang yang hidupnya diliputi oleh ketidaksenangan. Jadi sekarang kita tahu jawabannya. Tergantung pikiran dan perasaannya mengungkapkan apa ke ruang kehidupan. Oke? Nah, kita harus jujur nih pada diri kita, ya. Saya kok perasaan sudah positif tapi hidup saya gini-gini aja. Enggak mungkin. Karena hukum tarik-menarik tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Ya, sepasti hukum gravitasi. Jadi, hanya ada satu kata yang dapat membebaskan kita dari semua beban dan derita kehidupan. Kata itu bernama cinta. Jadi kembali lagi, cinta adalah kekuatan positif. Jadi dalam hidup itu cuma ada dua. Ada cinta, ada ketiadaan cinta. Ada kekuatan positif, ada ketiadaan kekuatan positif. Itu yang disebut dengan kekuatan negatif. Jadi sebetulnya kejahatan itu terjadi karena ketiadaan kekuatan positif. Setiap kita membicarakan yang tidak kita sukai. Ini rumusnya. Pernah lihat sangkar burung nggak? Sangkar burung. Maaf ya, saya nulis sedikit aja di sini. Sangkar burung. Kalau bikin sangkar burung kan gini. Satu sangkar. Kan gitu. Betul nggak? Baru dua kan gitu. Tiga kan gitu. 4 gitu. 5, 6, 7 dan seterusnya. Kan gitu. Kesini ya 8. Nah, gitu kan? Tuh. Bikin sangkar kan gini. Nah, udahlah jadi sangkar burung. Maaf, saya kurang pinter ya menggambar. Jadi semakin rapat sangkarnya, semakin sulit tuh burung untuk keluar. Nih, saya kasih tahu rumusnya. Setiap kita membicarakan yang kita tidak suka, berarti kita sedang menciptakan satu jeruji. Nah, coba dihitung sekarang, hitung. Usia kita berapa sekarang? Ada yang 50, ada yang 60, ya. Saya 58 tahun. Bayangkan ya, dalam sehari kita membicarakan yang negatif berapa kali? Terbayang nggak? Dalam sehari. Sekarang dalam 58 tahun kita membicarakan yang negatif berapa kali? Ingat, yang negatif yang kita bicarakan kan sumbernya pikiran. Kembali lagi ke pikiran, sumber energinya. Bayangkan ya, serapat apa jeruji sangkar burung kita. Burungnya ada di sini. Burungnya ada di sini. Dan burung ini semakin terpenjara oleh apa?
oleh jeruji yang dia ciptakan sendiri. Maaf ya, maaf. Sehingga kita melihat sekarang banyak orang yang dipenjara oleh penderitaan dan kesulitan. Dipenjara oleh kesulitan uang, dipenjara oleh kesulitan pekerjaan, dipenjara oleh kesulitan hubungan, dipenjara oleh kesulitan kesehatan. Tidak terasa ya? Waduh, kalau kita bayangkan sekarang, jeruji saya sebanyak apa ya? Bahkan mungkin sudah tidak ada lubang-lubangnya, saking rapat jerujinya. Sehingga kita ini sudah terpenjara oleh jeruji yang kita ciptakan sendiri. Jadi, tugas kita apa kira-kira sekarang? Lepas? Bukan. Tugas kita adalah mematahkan jeruji ini satu persatu. Tugas kita sekarang adalah mematahkan jeruji ini satu persatu. Jadi terbayang gak sekarang? Berapa banyak jeruji yang harus kita patahkan? Jadi kalau orang ya terpenjara dalam kemiskinan, terpenjara dalam kesulitan, dan itu bahayanya pikiran dan perasaan itu seperti ini. Jadi kalau ini adalah pikiran, ini adalah perasaan, ini pikiran dan perasaan itu bisa begini. Pikiran yang positif menghasilkan hal yang positif. Hal yang positif membangun rasa yang positif. Rasa yang positif mengalihkan yang positif. Jadi dua kali nih positif. Nah pikiran ini jadi lebih positif lagi. Dia akan menghasilkan terus bersiklus. Jadi siklusnya adalah siklus positif. Bayangkan sekarang, pikiran yang negatif. Dia akan membangun perasaan yang negatif. Perasaan negatif mengalihkan. Taruhlah negatif jadi dua di sini. Yang negatif ini membangun pikiran negatif lagi. Akan masuk dalam kubangan yang negatif. Barangkali itu yang disebut dengan abadi dalam positif dan abadi dalam negatif. Makanya ada simbolisasi dalam kitab suci itu. Seseorang bisa abadi dalam surga, seseorang bisa abadi dalam neraka. Itu barangkali maksud ayat itu begitu mungkin ya. Jadi tugas kita apa? Mematahkan jeruji. Nah, saya mengambil ada satu kata bijak yang sangat saya kagumi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi kita harus tahu kebenaran. Dan ciri kebenaran itu memerdekakan. Jadi kalau kita mengklaim kebenaran, tapi malah memenjara kita dalam penjara kemelekatan, jelas itu bukan kebenaran. Karena kebenaran itu cirinya memerdekakan. Jadi kalau orang belajar kebenaran dan dia sudah menemukan kebenaran, cirinya itu dia merdeka. Dan ciri orang merdeka satu, dia berhasil menjadi dirinya sendiri. Dan ciri orang yang tidak merdeka juga satu, dia berhasil menjadi orang lain. Dan orang yang menjadi orang lain, dia akan menjadi berubah dengan apa kata orang tentang dirinya. Jadi baperan, tersinggungan, ya. Tidak damai ketika dicaci orang lain. Biarkan saja. Orang mencaci kita kan dia mencaci dirinya sendiri. Tidak ada urusan dengan kita. Menjadi urusan dengan kita kalau kita mengizinkannya. Karena kapal tidak pernah tenggelam oleh air yang di luar. Kapal itu selalu tenggelam oleh air yang diizinkan masuk ke dalam. Walaupun sedikit yang diizinkan masuk. Tapi kalau diizinkan terus-menerus kan lama-kelamaan banyak juga dalam kapal. Itu yang membuat pengapungnya di dalam kapal hilang. Karena pengapung dalam kapal itu adalah udara. Sedangkan air itu kan penenggelam. Ya, oke. Baik, saya coba buat resume dulu sebelum saya masuk pada kajian sainsnya yang lebih dalam. Cinta itu tidak lemah. Kalau lemah, ketiadaan cinta. Cinta itu tidak cengeng. Kalau cengeng, ketiadaan cinta. Cinta itu tidak lembek. Kalau lembek, ketiadaan cinta. Cinta adalah kekuatan positif dalam hidup.
sumber segala hal yang positif dan menyenangkan. Jadi sederhana kan rumusnya. Kalau hidup ingin menyenangkan, gunakan kekuatan positif yang diberikan semesta kepada kita, yang bernama cinta. Apapun yang kita inginkan untuk menjadi, lakukan, dan miliki, itu berasal dari cinta. Jadi kalau kita sudah kehilangan, tidak mau jadi apa-apa, tidak mau melakukan apa-apa, bahkan tidak ada keinginan untuk memiliki apapun, berarti ada ketiadaan. Kita sedang mengalami ketiadaan cinta. Ada nggak orang yang tidak mau jadi apa-apa? Awas ya, jangan menyalahartikan. Puncaknya spiritual itu tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa, ya, tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jangan disalahartikan itu. Kita menjadi apa-apa dulu, tetapi tidak merasa sebagai apa-apa. Kita menjadi siapa dulu, tetapi setelah menjadi tidak merasa sebagai siapa. Kalau kita tidak menjadi siapa, merasa bukan siapa, gak usah belajar. Saya tidak punya apa-apa kok, dan saya tidak merasa punya apa-apa, ya udah gak usah belajar. Yang harus belajar itu yang punyanya banyak, tetapi merasa tidak punya apa-apa. Yang harus belajar itu yang ilmunya banyak, tetapi tidak merasa bisa apa-apa. Yang bukan siapa-siapa itu status sosialnya tinggi, tetapi dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Capai dulu, baru kita lepaskan. Nah, jangan salah artikan. Karena ketika kita sudah kehilangan keinginan untuk menjadi, tidak ada gairah untuk melakukan, bahkan untuk memiliki sesuatu saja yang paling sederhana lah. Memiliki baju bagus saja sudah tidak miliki. Kan kita tidak akan pernah pakai baju bagus. Berarti itu sudah kehilangan kekuatan positif. Ya. Orang kaya tetapi tidak merasa kaya. Nah itu yang harus, yang bagus. Bukan tidak kaya tapi merasa tidak kaya. Nggak usah belajar. Nggak punya apa-apa kok. Saya nggak sombong kok. Karena saya tidak punya apa-apa. Maka saya tidak merasa punya apa-apa. Lah ya memang kamu nggak punya apa-apa. Makanya tidak merasa punya apa-apa. Yang hebat itu yang merasa tidak punya apa-apa, walaupun dia punya apa-apa. Jadi jangan salah belajar spiritual. Karena banyak yang belajar spiritual, udahlah pasrah saja. Makanya saya tidak menemukan ya definisi pasrah yang tepat, kecuali di bukunya Letting Go. Di situ diajarkan bagaimana cara berpasrah. Di pasrah itu bukan menyerah pada keadaan, bukan, justru mengubah keadaan. Menerima keadaan dan mengubahnya. Karena orang itu baru bisa mengubah sesuatu kalau dia tahu kelemahan dirinya. Orang yang tidak tahu kelemahan diri tidak akan pernah mengubah apapun. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, coba setiap hari, setiap saat, kita mau memilih apa? Mau memilih mencintai dan memanfaatkan kekuatan positif atau tidak? Dan itu yang menentukan nasib kita. Kita mau memilih apa? Kira-kira memilih apa? Oke. Baik, sekarang kita masuk pada konsep saintifiknya. Dunia terus berevolusi, setuju ya? Dan evolusi bukan hanya evolusi fisik. Jadi jangan dikira loh, di belahan ruang yang lain sekarang ini mungkin saja sedang tercipta planet baru, sedang tercipta bintang baru. Cuman kita tidak menyaksikannya karena begitu luasnya alam semesta ini. Tetapi para ilmuwan yang menggunakan alat ya, teropong yang canggih, yang bisa menyaksikan di jarak berapa ribu tahun cahaya, berapa juta tahun cahaya, walaupun jauh, dia bisa deteksi kejadian itu. Mereka selalu melaporkan bahwa sebetulnya di dunia, di belahan bumi yang lain, di belahan bumi semesta, di belahan semesta yang lain itu sekarang mungkin saja sedang terjadi proses. Dan semua itu proses itu adalah menuju dari keadaan keseimbangan menuju keseimbangan baru. Selalu begitu kan, longsor itu cuma peristiwa di mana tanah sedang menuju keseimbangan baru. Itu aja. Karena di tempat yang lama dia tidak nyaman kan gitu. Karena airnya banyak ya udah ngegelusur ke bawah juga diem.
Kan sebenarnya sesederhana itu ya. Makanya alam semesta itu sebenarnya selalu berelaksasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan baru. Oke. Kalau kita berbicara tataran materi, tataran partikel, yang namanya partikel itu kan bisa dipisahkan. Tapi kalau kita berbicara dalam tataran energi, semuanya menjadi terhubung. Semua ilmuwan sepakat sekarang mengatakan bahwa energi adalah komunikasi. Energi adalah informasi. Betul ya? Coba. Kita lagi diam seperti ini. Tiba-tiba ada orang kirim WA isinya video. Video informasi bukan? Siapa yang membawa video itu ke sini? Energi kan? Gelombang elektromagnetik. Ya kan? Saat kita kirim pesan, kita merekam video kemudian dikirim, kan kemudian video itu ditangkap oleh apa itu? BTS. Di mana BTS terdekat dan oleh BTS dikirim kan ke jarak yang memungkinkan bisa dijangkau. Yang membawa ini siapa? Energi kan? Tapi isinya apa? Kan komunikasi. Isinya adalah informasi. Sehingga dengan adanya energi kita bisa komunikasi. Jadi sebetulnya kita bisa komunikasi dengan siapapun dong. Kalau kita bisa memasuki tataran energi. Tapi kalau kita di tataran yang terbatas di konsep ruang dan waktu, di kemelekatan itu, kita tidak akan pernah bisa beranjak kemana-mana. Nah kembali lagi, karena apa? Ya, panca indera kita ini memiliki keterbatasan. Karena panca indera memiliki keterbatasan, otomatis yang dapat ditangkap oleh panca indera segala hal yang terbatas. Padahal sebetulnya di alam semesta ini banyak sekali peristiwa yang tidak terdeteksi oleh panca indera. Oleh itu maka kita harus bertransformasi sekarang. Apa transformasinya? Ini transformasinya seperti ini. Maaf ya, saya jadi berdiri. Jadi sebetulnya yang namanya realitas, ini realitas. Realitas. Ini terbentuk oleh dua tataran. Di sini ada tataran energi. Ini ada tataran materi. Tataran materi. Jadi ini ya yang membentuk realitas. Tataran energi dan tataran materi. Di tataran energi ya, tataran energi berarti berbicara energi itu berbicara frekuensi, vibrasi. Berarti itu berbicara gelombang. Makanya fisika kuantum sering juga disebut fisika gelombang. Karena sebetulnya fisika kuantum itu cerita tentang representasi materi dalam gelombang. Makanya di sini berlaku rumus ini ya. Ini temuan hebat. H kalikan F. Jadi ini adalah energi, ini adalah sebuah konstanta alam, F itu adalah frekuensi. Nah, konstanta alam ini disebut konstanta Planck. Harganya itu sekitar 6,62 kali 10 pangkat min 34 joule second, joule detik. Nah, di sini juga sama ada konstanta alam di dimensi materi. Di sini ada E sama dengan MC kuadrat. Ini di tataran materi. Ini energi, ini massa, ini adalah konstanta alam yang disebut dengan kecepatan cahaya. C itu, kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ada perbedaan ya. Ini 10 pangkat min 34, ini 10 pangkat 8. Bedanya jauh sekali. Jadi konstanta alam di tataran materi dengan konstanta alam di tataran energi itu berbeda. Nah, sekarang perhatikan ini. Kalau di tataran energi, untuk meningkatkan energi, tinggal meningkatkan frekuensi. Betul nggak? Tingkatkan aja frekuensi. Karena apa? Kalau frekuensi semakin besar, energi semakin besar. Nah, frekuensi itu apa? Banyaknya gelombang yang melewati sebuah titik per satuan waktu. Semakin banyak gelombang yang lewat, berarti semakin besar energinya. Makanya frekuensi yang besar itu berarti banyaknya gelombang yang melewati satu titik per satuan waktu banyak. Nah, ini oleh karena itu maka dikaitkan antara ini dengan kecepatan cahaya. Lalu dapat rumusnya seperti ini. H kalikan C dibagi dengan lambda. Nah, ini dikaitkan dengan panjang gelombang. Sehingga muncul di sini ada C juga. Kecepatan cahaya. Padahal itu di tataran energi. Nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan energi, nih, kalau energinya besar,
maka terbentuknya materi itu semakin besar. Dengan kekuatan energi yang besar, maka terbentuknya materi itu semakin besar. Tetapi kan tidak mungkin meningkatkan massa. Massa itu adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap suatu gerakan. Oleh karena itu maka kita harus bisa meningkatkan konstanta alam. C. Jadi kita harus melampaui kecepatan cahaya. Nah, dalam risetnya David Hawkins itu kan ada skala yang seperti ini. Gitu. Diibaratkan seperti kerucut seperti ini. Jadi kalau orang yang kesadarannya meningkat ke atas, itu semakin luas perspektifnya. Nah, di sini yang paling dasar itu adalah kesadaran materi. Di kesadaran materi di sini, ya, di mana orang masih melekat dalam konsep ruang dan waktu. Jadi masih dalam 4 dimensi. Berarti kita masuk ke dalam dimensi kelima. Melampaui kesadaran tentang ruang dan waktu. Kalau ruang itu pasti 3 dimensi kan? Kalau ruang kan begini, ruang itu seperti ini, ya. Ini, ya. X, Y, Z. Ruang itu 3 dimensi. Dimensi keempatnya waktu. Nah, kita harus masuk dimensi kelima. Membebaskan diri dari kemelekatan pada ruang dan waktu. Itulah yang memasuki kekosongan. Itu yang disebut dengan memasuki kesadaran murni. Nah, disitulah sebenarnya kita akan menemukan segala ketakterbatasan. Jadi luar biasa ya, kalau kita mau jujur tentang ini. Oke, nah, lalu ini harus dilampaui, masuk pada tataran baru yang disebut dengan force. Makanya kan David Hawkins membuat buku judulnya Power versus Force. Nah, force itu sebetulnya frekuensi rendah. Tetapi frekuensi rendah ini harus dilampaui. Bayangkan ya, kemelekatan pada materi itu di bawah force. Nah, di atas force ada yang namanya power. Nah, ini yang disebut dengan kekuatan positif. Power itu kan daya. Daya itu banyaknya energi yang mengalir persatuan waktu. Di atas ini ada yang disebut dengan welas asih. Welas asih. Nah, disinilah sebetulnya kita bisa melampaui konstanta alam yang namanya kecepatan cahaya. Melampaui kecepatan cahaya. Nah, melampaui kecepatan cahaya berarti masuk cahaya di atas cahaya. Ini dalam bahasa Quran disebut nur ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Nah, ternyata ya, David Hawkins dan Joe Dispenza mengatakan bahwa untuk bisa melampaui kecepatan cahaya harus memasuki kesadaran welas asih. Di situ sudah tidak ada lagi penghakiman, tidak terjebak oleh benar salah, tidak terjebak oleh baik buruk. Tidak ada lagi polaritas, tidak lagi dualitas, yang adalah satu kesatuan, unity. Baru masuk pada dimensi yang berikutnya adalah keterhubungan. Nah, keterhubungan hanya terjadi dalam dimensi energi. Nah, orang yang sudah mencapai dimensi ini merasa semuanya terhubung, gitu. Bahkan dengan pohon terhubung, dengan alam terhubung, dengan binatang terhubung. Sehingga dia tidak mungkin menyakiti pihak lain. Karena merasa bahwa sebetulnya ya Tuhan itu meliputi saya dan meliputi Anda. Gitu. Jadi tidak mungkin terjebak untuk memasuki ilusi keterpisahan. Nah, di atas ini ya ada yang sebutnya kesadaran murni. Begitu masuk kesadaran murni itu udah masuk dalam kekosongan. Itu namanya suwung. Seperti itu kira-kira. Jadi sebetulnya realitas ini terbentuk oleh kekuatan energi dan kekuatan materi. Nah, pikiran energi. Perasaan energi. Jadi kalau kita ingin menciptakan realitas, mulainya dari sini. Maka di sini perkuat frekuensinya. Nah, memperkuat frekuensi berarti meningkatkan kesadaran. Lagi-lagi kesadaran. Makanya Nabi Muhammad juga bertemu dengan Allah itu di puncak kesadarannya. Nah, di puncak kesadaran itu makanya dalam tradisi agama lain orang mencapai yang namanya atma.
itu masuk dalam sebuah titik kosong. Itu yang disebut dengan keadaan kuantum, kekosongan. Gitu. Masuk ke sumber asalnya. Karena ternyata semua yang di dalam semesta ini kan semuanya adalah energi. Nah, pernah dengar ada konsep lubang hitam, black hole. Dan ternyata black hole ini terbentuk itu paralel dengan white hole, lubang putih. Jadi itu yang disebut dengan dunia paralel. Karena saat terbentuknya lubang hitam, terbentuk juga lubang putih. Nah ternyata lubang hitam itu kan simbolisasi dari alam makro yang ada dalam alam mikro. Sebetulnya diri kita ini lubang hitam. Coba kita perhatikan. Bukankah semua informasi dan energi setiap hari itu kan mengepung kita? Dan masuk ke sini kan? Kan lubang hitam itu melahap semua energi yang ada di sekitarnya. Kan lubang hitam melahap. Betul nggak? Dilahap itu semua, bintang mati dilahap, semua dilahap. Mungkin akan terjadi masa yang sangat masif, dan suatu saat mungkin akan terjadi Big Bang. Ledakan besar. Jadi ledakan besar itulah realitas. Jadi realitas bisa dibangun oleh lubang hitam. Tergantung bagaimana cara kita mengolah semua kepungan energi yang masuk ke dalam lubang hitam ini. Jadi sebenarnya diri kita juga lubang hitam. Makanya pikiran itu kalau dilihat dimensi medannya itu medan torus. Dan ternyata lubang hitam waktu terbentuk juga membentuk medan torus. Jadi sebetulnya lubang hitam itu ada dalam diri kita. Dan secara tidak sadar setiap hari kita melahap energi. Betul? Coba. Tergantung yang kita lahap apa? Ada yang melahap energi kebencian, ada yang melahap energi ulas asih, ada yang melahap energi penghakiman, ada yang melahap energi dendam. Luar biasa. Kok berani ya dirinya melahap energi-energi yang semacam itu. Dan semua energi yang dilahap itu akan diproses dan akan menjadi realitas. Nah, realitas yang terbentuk terserah. Apakah realitas yang memiliki frekuensi tinggi, menyenangkan, atau realitas yang memiliki frekuensi rendah, atau tidak menyenangkan. Ini kuliah kita yang kedua, tentang hidup yang menakjubkan, bagian kedua. Jadi harusnya kalau kita sadar dengan ini, kita bisa mencipta hidup yang menakjubkan, hidup yang keren. Oleh karena itu, maka hidup yang menakjubkan adalah ketika kita bisa sudah memaafkan masa lalu, dan kemudian juga tidak terlalu ambisi terhadap masa depan. Hadir di sini saat ini sekarang. Kembali lagi, present moment. Itu kesadaran saat ini yang akan membuat kita selalu bahagia. Para sahabat, ini kuliah kita yang kedua. Setelah memahami ini semua, cobalah kita mulai mencipta kehidupan kita mau seperti apa. Harusnya hidup kita menakjubkan. Jangan cuman ada momen-momen kecil di akhir pekan yang kita harapkan hidup kita menakjubkan, membahagiakan. Setelah kita lalui pun kehidupan kita biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita bangun pagi, kita merasa bosan dengan kehidupan, pasti ada yang salah dengan kehidupan kita. Tapi kalau kita bangun pagi setiap pagi, kita merasa ada energi baru, kekuatan baru yang mendorong kita, semangat baru untuk menciptakan kehidupan yang baru. Berarti hidup kita sudah pada jalur yang benar. Sampai bertemu di pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.